Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Sugeng dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Femita Inayah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi provenance dari batuan sedimen silisi klastik. Pada studi provenance atau batuan asal, kita akan mempelajari sumber material penyusun batuan sedimen yang meliputi fragmen dan matriks. Sumber material tersebut merupakan hasil erosi dari batuan yang telah ada sebelumnya, termasuk batuan beku, batuan sedimen itu sendiri, dan batuan metamorf. Nah, dari kelimpahan material sedimen, kita akan mengetahui setting tektonik yang mempengaruhi asal dari material sedimen tersebut. Sehingga pada studi provenance kali ini, kita akan menginterpretasikan setting tektonik berdasarkan kelimpahan material sedimen yang kita amati. Menurut Dickinson dan Suksek tahun 1979, terdapat 3 setting tektonik yang mempengaruhi provenance sedimen silisi klastik, di antaranya yaitu continental block, magmatic arc, dan recycle orogen. Nah, dalam penentuan setting tektonik tersebut, kita menganalisisnya melalui material penyusun batuan sedimen yang meliputi kuarsa, feldspar, dan fragmen batuan atau litik. Untuk setting tektonik yang pertama yaitu continental block. Nah, lingkungan ini menghasilkan detritus yang berasal dari daerah non-orogenik atau dari kraton yang stabil. Selain itu, juga merupakan daerah yang mengalami pengangkatan secara lokal, umumnya basement yang tersesarkan. Continental block ini terbagi menjadi dua, yaitu stable kraton dan basement uplift. Untuk stable kraton atau kraton interior itu sendiri merupakan daerah dari continental block yang tidak dipengaruhi oleh kontrol tektonik. Jika dilihat dari gambar ini, material sedimennya akan terendapkan pada rifted margin sediment prism dan foreland basin. Pada daerah ini, sedimennya berasal dari paparan atau bagian benua yang tersingkap, sehingga batu pasir yang dihasilkan itu memiliki presentase kuarsa monokristalin dan polikristalin yang tinggi, dan presentase feldspar titiknya itu rendah. Bisa dilihat dari diagram kuarsa feldspar litik yang telah ada pada slide. Selanjutnya, basement uplift. Berbeda dengan kraton interior, basement uplift ini merupakan bagian dari continental block yang dipengaruhi oleh kontrol tektonik. Nah, jika dilihat dari gambar ini, terdapat cekungan yang terbentuk dari hasil proses tektonik, yaitu patahan, sehingga terbentuk graben dan horst yang membentuk cekungan. Maka material sedimennya akan terendapkan pada cekungan tersebut. Sedimennya ini berasal dari pengangkatan batuan dasar yang dibatasi oleh patahan dan diendapkan di dekat cekungan. Sehingga material sedimennya tersebut tertransportasi tidak jauh atau relatif minor. Sehingga material sedimennya memiliki bentuk yang angular. Batu pasir yang terbentuk memiliki kandungan litik yang rendah dan memiliki rasio feldspar yang sama dengan rasio kuarsanya. Akan tetapi jika dilihat dari diagram kali ini, rasio feldsparnya kemungkinan itu bisa di atas 50% dan rasio kuarsanya itu lebih rendah daripada feldsparnya. Akan tetapi rasio kuarsa tidak lebih rendah dari rasio litiknya. Untuk setting tektonik yang kedua yaitu magmatic arc. Magmatic arc ini terdapat pada busur kepulauan atau busur benua dan konvergensi lempeng. Jika dilihat dari gambar kali ini,
material sedimen akan terendapkan di transfill, forearc basin, dan backarc basin. Contoh dari daerah backarc basin itu sendiri merupakan daerah zona kendeng yang ada pada Pulau Jawa. Nah, sedimen dari magmatic arc ini berasal dari busur vulkanik yang terdiri dari tinggian vulkanogenik atau gunung api yang terbentuk dari proses subduksi, atau bisa disebut dengan undissected arc. Kemudian juga berasal dari batuan plutonik yang tersingkap akibat endapan vulkanik di atasnya telah tererosi, atau bisa disebut dissected arc. Tipe batu pasir yang dihasilkan itu berbeda-beda, tergantung perbandingan dari kuarsa, feldspar, dan litiknya. Berdasarkan diagram kuarsa, feldspar, litik ini, terdapat 3 bagian dari magmatic arc. Di antaranya itu undissected arc yang memiliki presentase litik yang lebih tinggi. Kemudian terdapat transitional arc, artinya ini merupakan kolaborasi dari undissected arc dan dissected arc. Ini memiliki presentase kuarsa, feldspar, litik yang hampir sama. Kemudian terdapat dissected arc yang memiliki rasio kuarsa yang lebih tinggi daripada bagian dari magmatic arc lainnya. Setting tektonik yang ketiga yaitu recycle orogen. Pada daerah ini berada pada tatanan tektonik daerah kompleks subduksi atau fault thrust belt, yaitu daerah terjadinya kolisi antar lempeng utama, sehingga menyebabkan daerah asal di sepanjang sabuk kolisi akan mengalami uplift. Jika dilihat dari diagram kuarsa feldspar litik ini, recycle orogen berada di bagian atas, sehingga material kuarsanya itu akan jauh lebih tinggi daripada material feldspar dan litiknya. Nah, ini merupakan kesimpulan dari penjelasan sebelumnya. Jika kita menganalisis suatu material penyusun batuan sedimen melalui sayatan tipis, setelah itu kita menganalisisnya menggunakan diagram Dickinson dan Zec ini. Jika perpotongannya terdapat pada bagian warna kuning, maka material sedimen tersebut berasal dari continental block, tepatnya pada kelihatan interior. Apabila perpotongannya terdapat di bagian yang berwarna pink, maka material sedimennya berasal dari basement uplift. Kemudian jika perpotongannya berada di daerah yang berwarna hijau, ini merupakan titik tektoniknya merupakan magmatic arc. Kita bisa lihat perbandingan kuarsa feldspar dan litiknya berada di sebelah mana, di sebelah undissected arc, transitional arc, atau dissected arc. Dan yang terakhir, jika perpotongan material penyusun sedimennya berada pada bagian yang berwarna orange, maka material sedimen tersebut berasal dari recycle orogen. Nah, ini merupakan diagram dari Dickinson dan Zec tahun 1979. Ini diagramnya menjadi 2. Yang membedakan di antara keduanya yaitu pada diagram segitiga yang kiri ini kuarsa monokristalin dan polikristalinnya digabung jadi satu. Tetapi jika diagram yang kanan ini hanya untuk kuarsa monokristalin. Dan hal ini akan mempengaruhi setting tektonik yang akan dihasilkan dari perpotongan material sedimen yang diamati. Nah, ini merupakan contoh bagaimana kita menganalisis setting tektonik dari sayatan tipis. Di sini saya mendapatkan contoh foto sayatan tipis ini dari jurnal yang menjadi acuan dalam pembuatan presentasi kali ini. Di sini didapatkan bahwasanya feldspar pada sayatan tipis ini memiliki kelimpahan sebanyak 67%. Kemudian litiknya tersusun dari litik dan opak yang memiliki kelimpahan 27%. Sedangkan kuarsanya hanya memiliki kelimpahan 6%. Kemudian jika kita
menganalisisnya menggunakan diagram GFL ini, maka perpotongannya akan berada pada transitional arc, tepatnya pada magmatic arc. Sehingga dapat diketahui bahwasannya material sedimen tersebut berasal dari perpaduan antara undissected arc dan dissected arc. Bisa berasal dari material gunung api yang terbentuk dari proses subduksi dan bisa berasal dari batuan vulkanik yang tersingkap akibat material vulkanik di atasnya sudah tererosi. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam pembuatan slide kali ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.